Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami kelas 10, ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas lanjutan dari perkembangan model atom. Yang lalu saya sudah share video tentang perkembangan model atom. Ini adalah lanjutannya ya. Nah, jadi yang pertama kita akan bahas tentang model atom. Pada model atom, di sini kita akan pelajari bagian-bagian dari atom itu sendiri ya. Nah, kita lihat. Atom ini tersusun atas dua bagian utama. Yang pertama ini disebut namanya inti atom ya. Ini kita sebut namanya inti atom. Kemudian yang kedua, yang ini, nah ini disebut namanya kulit atom. Jadi ada inti atom di sini dan ada kulit atom. Nah, inti atom dan kulit atom tidak kosong, ada isinya. Inti atom ini disusun oleh dua macam partikel. Apa saja? Yang pertama yaitu proton dan yang kedua adalah neutron. Inti atom disebut nukleus. Proton dan neutron yang merupakan partikel penyusun inti ini disebut dengan nukleon. Nah, kemudian di kulit ada apa? Di kulit ada satu macam partikel ya, yaitu apa ini? Ini adalah elektron. Nah, jadi inilah partikel-partikel penyusun atom. Ada inti dan ada kulit. Di inti ada proton dan neutron, sedangkan di kulit ada elektron. Nah, perlu adik-adik ketahui, dari ketiga macam partikel ini, yang mempunyai massa itu adalah proton dan neutron. Sedangkan elektron itu dianggap tidak bermassa karena massanya terlalu kecil dibandingkan dengan massa proton dan neutron. Sehingga yang namanya massa suatu atom itu tergantung massa proton dan neutronnya, atau dengan kata lain tergantung pada massa intinya. Jadi pusat massa suatu atom adalah di intinya ya. Baik. Nah, sekarang kita akan bahas partikel-partikel penyusun atom tadi diterjemahkan dalam lambang atom. Jadi lambang atom ini adalah suatu notasi yang menggambarkan jumlah partikel-partikel penyusun atom. Lambang atom itu ditulis dengan bentuk umum seperti ini. Ini ada X, di atasnya ada A, dan di sini ada Z. X ini apa? X ini adalah lambang unsurnya. X itu lambang unsurnya. Contoh, kalau natrium berarti X ini diganti dengan Na. Kalau karbon berarti X-nya diganti dengan C gitu. Ya. Kalau kalsium maka X-nya kita ganti dengan Ca. Oke, itulah X, lambang unsurnya. Sedangkan A itu apa? A itu adalah nomor massa. Ingat tadi, yang namanya atom, massanya terpusat di inti. Inti isinya adalah proton dan neutron. Maka nomor massa atau massa atom itu menyatakan jumlah proton dan neutron yang ada di dalam inti. Jadi kalau nanti ada suatu atom, di sini tertulis 24, berarti proton dan neutronnya dijumlahkan 24. Nah, apakah 12-12 atau 13-11? Ya, kita lihat nanti, belum tentu sama. Bisa sama, bisa berbeda ya. Jadi, angka yang di atas itu menyatakan jumlah proton ditambah neutron. Nah, kemudian angka yang di bawah atau Z. Nah, Z ini, dia menyatakan apa? Z itu menyatakan nomor atomnya. Ya, nomor atom. Nah, apa hubungan nomor atom dengan partikel-partikel penyusun atom ini? Nomor atom itu menyatakan jumlah proton. Ingat tadi partikel penyusun atom ada proton, ada neutron, ada elektron. Nah, kalau angka yang di atas menyatakan proton ditambah neutron. Angka yang di bawah menyatakan proton. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan, oh kalau kita mau menentukan jumlah neutronnya mudah. Kita kurangi saja yang di atas dengan yang di bawah. Yang di atas proton ditambah neutron, yang di bawah proton. Berarti kalau yang di atas dikurangi dengan yang di bawah, itulah cara menentukan jumlah neutronnya.
Lalu elektron di mana? Nah, di dalam atom, yang namanya atom, dia itu muatannya netral, maka jumlah protonnya akan sama dengan jumlah elektronnya. Tapi ingat, ini khusus untuk atom. Pertanyaannya, apa ada kemungkinan proton dan elektron tidak sama? Bisa. Ya, kalau jumlah proton dan elektron tidak sama, itu namanya bukan atom, tetapi ion. Nah, di dalam ion inilah yang terjadi. Ya, di dalam ion inilah yang terjadi. Z ini menyatakan nomor atom, ya, juga menyatakan jumlah proton, tetapi tidak sama dengan jumlah elektron. Jadi kalau untuk ion, ini yang terjadi. Ya, pertanyaannya, bagaimana cara menentukan jumlah elektron pada ion? Nanti kita bahas di sini, ya. Jadi artinya menentukan proton, lihat yang di bawah, menentukan neutron, atas kurang bawah, menentukan jumlah elektron, lihat yang di bawah kalau dia tidak punya muatan. Kalau dia punya muatan, maka menentukan elektron nanti ada caranya tersendiri, ya. Jadi ingat tadi menentukan neutron berarti dia atas kurang bawah, ya. Oke, baik. Adik-adik, penerapan ini coba kita lihat ke contoh soal berikut. Coba ya, kita lihat soalnya. Nah, pertanyaannya, tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari lambang-lambang berikut ini. Nah, pertama, natrium 2311, kalau tidak ada muatan berarti netral. Ya, kalau netral tadi, proton sama dengan elektron. Nah, natrium 2311, tapi ini ada muatannya. Kalau ada muatannya, maka protonnya tidak sama dengan elektronnya. Berapa nanti kita lihat ya. Belerang, sulfur 3316, tidak punya muatan, berarti netral. Berikutnya satu lagi, S 3316 tapi bermuatan min 2 atau 2 min. Baik, kita jawab yang pertama dulu ya. Oke, natrium 2311. Pertanyaannya, berapa jumlah proton? Berapa neutron? Berapa elektron? Baik, kita mulai. Untuk menentukan jumlah proton, adik-adik nggak usah bingung, langsung lihat angka yang di bawah. Berapa angka yang di bawah, itulah proton. Nah, kita letak sini ya. Oke, kemudian menentukan neutron. Nah, neutron, dia tetap atas kurang bawah. Baik punya muatan maupun tidak, tetap atas kurang bawah. Berarti 23 dikurangi dengan 11, maka 12 ya. Lalu untuk menentukan elektron, jumlah elektron. Karena dia tidak punya muatan, berarti netral, maka jumlah elektron pasti sama dengan jumlah proton. Jadi elektronnya ada 11. Ini soal yang pertama ini. Ya, lambang yang kedua. Nah, ini ya. Natrium 2311 positif 1. Berapa protonnya? Ingat, baik ion maupun netral, jumlah proton tetap ambil angka yang di bawah. Karena yang namanya proton, dia ada di dalam inti. Jadi nggak bisa keluar masuk. Ya, baik ion maupun netral, dia tetap sama dengan nomor atomnya. Lalu menentukan neutron, gimana? Baik ion, baik dia ion maupun netral, tetap atas kurang bawah, atas kurang bawah. Berarti 23 kurang 11, 12. Nah, karena proton dan neutron itu ada di dalam inti. Jadi, dia tidak bisa berubah antara atomnya dengan ionnya akan sama proton dan neutronnya ini. Proton di sini 11, ini 11. Neutron sini 12, ini 12. Tapi kalau elektron, nah kita harus artikan. Kalau Na positif 1, ingat kalau ion positif itu adalah atom yang sudah melepas elektron. Kalau positif 1 berarti melepas 1 elektron. Kalau positif 2 berarti dia melepas 2 elektron. Di sini Na-nya positif 1, berarti Na melepas 1 elektron. Nah, waktu dia belum melepas elektron, elektronnya 11. Setelah dia lepas 1, jadi berapa? Iya, 10. Oke, baik. Berikutnya, ya, kita lihat contoh ini. Ya, belerang 3316, kita mau cari berapa protonnya. Ingat, proton tetap ambil angka yang di bawah, 16. Kemudian menentukan neutron, neutronnya
tetap atas kurang bawah, 17. Lalu untuk menentukan elektron, karena dia netral, tidak punya muatan, maka elektron akan sama dengan proton, 16. Nah, sekarang yang ini. Nah, kita lihat bagaimana dia. S3316, tapi di sini 2 min. Berapa protonnya? Proton, baik dia ion maupun netral, proton tetap sama dengan nomor atom. Ya. Kemudian neutron. Nah, baik ion maupun netral, neutron itu tetap atas dikurang bawah. Nomor massa dikurang nomor atom. Berarti 17. Tapi untuk elektron, kita harus artikan. S2 min. Kalau min, berarti dia menerima elektron. Nah, S2 min, berarti S ini menerima 2 elektron. Waktu dia masih netral, elektronnya 16. Setelah dia terima 2, maka elektronnya jadi 18 ya. Nah, ini cara menentukan jumlah proton, neutron, dan elektron yang terdapat dalam atom maupun dalam ion. Adik-adik bisa lihat, antara atom dengan ion beda di jumlah elektronnya. Antara atom dengan ion beda di jumlah elektronnya. Sedangkan protonnya sama, neutronnya sama. Kenapa gitu? Ingat tadi, proton dan neutron letaknya jauh di dalam inti, jadi dia tidak mungkin keluar masuk. Sedangkan elektron, dia letaknya di kulit, maka elektron bisa keluar masuk. Ya, berikutnya kita akan bahas tentang istilah-istilah. Nah, ada isotop, ada isoton, ada isobar, dan ada isoelektron. Adik-adik, coba dilihat huruf terakhirnya. Nah, huruf terakhirnya P. P itu proton, berarti isotop protonnya sama. Proton itu tadi sama dengan nomor atom. Jadi bisa kita artikan, isotop itu adalah unsur-unsur yang memiliki nomor atom sama, tetapi nomor massanya berbeda. Ingat, nomor atom itu yang posisinya di bawah tadi, nomor massa itu yang posisinya di atas. Kalau nomor atomnya sama, berarti unsurnya akan sama. Coba kita lihat, ini contohnya ya. Nah, unsurnya akan sama. Lihat, karbon 12, karbon 13, dan karbon 14. Ketiga-tiganya punya nomor atom yang sama, tetapi nomor massanya berbeda. Ini adalah contoh isotop. Jadi isotop itu nomor atomnya mesti sama ya. Baik, berikutnya isoton. Nah, huruf terakhirnya N. Berarti neutron. Isoton itu jumlah neutronnya sama. Unsurnya berbeda. Kalau unsurnya berbeda, berarti nomor atomnya berbeda, tapi jumlah neutronnya sama. Unsur yang berbeda tetapi memiliki jumlah neutron yang sama. Nah, contoh. Kita lihat neutron tadi atas kurang bawah ya. Magnesium 2412 dengan natrium 2311 ya. Nah, magnesium 2412 ini kalau kita perhatikan jumlah neutronnya 12. 2311 jumlah neutronnya juga 12. Nomor atomnya berbeda, tapi jumlah neutronnya sama. Itu namanya isoton, sama di jumlah neutronnya. Lihat huruf terakhirnya N. Lah, isobar. Nah, ini R. Apa yang sama ini? R. Nah, ada di sini AR. AR itu adalah nomor massa. Nanti adik-adik, kalau sudah belajar stokiometri, kalian akan tahu apa itu AR. AR itu adalah nomor massa relatif, ya. Nah, massa atom relatif atau sama dengan nomor massa. Jadi kalau isobar, nomor atomnya berbeda tapi punya nomor massa yang sama. Ini berlawanan dengan ini, dengan isotop. Kalau isotop atasnya beda, bawahnya sama. Kalau isobar atasnya nanti sama tapi bawahnya berbeda. Contoh ya, karbon 14,6 dengan nitrogen 14,7. Lihat ya. Nah, atasnya sama, bawahnya berbeda.
Nah, perlu adik-adik ketahui, di antara 4 iso-iso ini, yang sama unsurnya cuma isotop. Cuma isotop, yang lain unsurnya harus berbeda. Ya, yang terakhir, yang keempat, isoelektron. Nah, saya yakin adik-adik udah tahu apa artinya. Iso artinya sama, elektron artinya elektron. Jadi isoelektron artinya nomor atomnya beda, tapi jumlah elektronnya sama. Loh, kok bisa gitu? Karena tadi udah kita ketahui jumlah elektron itu sama dengan nomor atom. Nah, ingat, kalau dikatakan nomor atomnya berbeda, jumlah elektronnya sama, itu bisa saja terjadi kalau ada yang berbentuk ion, ya. Berarti di sini kesimpulannya isoelektron ini ada nanti yang berbentuk ion. Contoh kita lihat. Klor 3517 ini -1. Nah, dengan argon 4018, satu lagi kalium 19 tapi positif 1. Coba adik-adik tentukan berapa elektron di sini. Kalau dia -1 berarti dia menerima 1 elektron. Nah, elektronnya tadi 17 nerima 1, maka elektronnya sekarang jadi 18. Ini netral, berarti elektronnya 18. Ini K, nomor atomnya 19 tapi positif 1. Berarti melepas 1 elektron, maka elektronnya jadi 18. Maka ketiga-tiganya punya elektron yang sama, sama-sama 18 ya. Oke, adik-adik, video kita ini sampai di sini. Nanti pada video berikutnya kita akan bahas cara menyusun konfigurasi elektron. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat buat kalian, silakan bagi ke teman-temannya. Sehingga nanti semua bisa memperoleh ilmu yang sama, ya. Dan aktifkan juga notifikasi lonceng. Oke, baik adik-adik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.